Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kekeringan berkepanjangan masih melanda. Para petani di Boyolali terpaksa menelantarkan sawah mereka karena tidak ada air. Jelang putusan MK terkait batas usia Capres dan Cawapres, organisasi sayap Partai Gerindra mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Baca Pres dan Bacawa Pres 2024. Isi libur akhir pekan Anda dengan mencoba kuliner bubur di Kabupaten Semarang dengan penyajian yang sangat unik. Pasangan suami istri Pak Sutri di Desa Tegalrejo Ceper, Klaten ditemukan tewas di rumahnya. Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada jasad korban. Kematian korban kini masih menjadi misteri. Warga Desa Tegalrejo, Kecamatan Ceper, Klaten gempar setelah mengetahui tetangganya yang merupakan Pak Sutri meninggal dunia. Yulianto dan Ina Dwi Purnami ditemukan tewas di atas kasur di rumahnya. Meninggalnya Pak Sutri ini diketahui oleh orang tua yang ke rumah korban. Mengetahui anaknya meninggal, orang tua korban kemudian melaporkan kasus ini ke polisi. Sesampainya di lokasi kejadian, polisi dan tim medis dari Puskesmas memeriksa jasad kedua korban. Hasilnya tidak ada bekas luka atau tanda penganiayaan. Keluarga menolak jasad kedua korban diautopsi. Namun polisi akan ambil langkah diskresi apabila nanti ditemukan adanya kejanggalan. Polisi belum berani mengungkap penyebab kematian korban. Ponsel dan cairan teh yang ditemukan di lokasi kejadian dibawa ke laboratorium forensik periksa. Suami istri, jadi meninggal secara bareng. Kita temukan memang TKP udah tidak, status quo-nya udah tidak, udah banyak berubah. Maka itu yang masih kita gali. Jadi untuk menyikapi apa penyebab kematiannya masih terlalu dini, kita belum bisa kasih statement. Untuk sementara kasih kesempatan kita untuk bekerja penyidik. Usai diidentifikasi, jasad kedua korban diserahkan ke keluarga. Suasana itu mengiringi prosesi pemakaman Dwi Purnami. Ina dimakamkan tidak jauh dari rumah duka yang hanya berjarak 500 meter. Atas permintaan keluarga, jasad Pak Sutri yang ditemukan tewas di rumahnya dimakamkan secara terpisah di lokasi berbeda. Ina dimakamkan di Desa Tegalrejo, sedang sang suami Yulianto dimakamkan di Desa Kurung Ceper. Pihak keluarga korban Kakung diminta dari keluarga Kakung dimakamkan di Kurung. Di Desa Kurung. Desa Kurung. Kalau yang dimakamkan di sini? Perempuan dimakamkan di Margoyutan di Saya Tegalrejo, Dukuh Tegalrejo. Hingga kini kematian Yulianto dan Ina masih menjadi misteri. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Ya, pada musim kemarau ekstrim seperti ini, kami imbau Anda untuk tidak membakar sampah atau lahan kering. Pasalnya, seorang pria lanjut usia di Sragen tewas terjebak dalam kobaran api saat membakar rumput kering di ladangnya. Warga tidak sempat menolong karena tubuh korban ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Membakar rumput dan dahan kering berakhir petaka bagi pria lanjut usia bernama Sumitro di Dukuh Sarirejo, Desa Jetis, Kecamatan Sambirejo, Sragen, Rabu sore. Pria berusia 76 tahun itu ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dengan kondisi luka bakar di perkebunan miliknya. Musibah datang saat korban sedang membakar rumput kering di kebun miliknya. Namun kobaran api ternyata cepat membesar dan mengelilingi korban sehingga korban tidak sempat menyelamatkan diri. Korban sempat berteriak minta tolong, namun warga tidak bisa berbuat banyak karena menemukan korban sudah meninggal dunia dengan posisi terjatuh dan badan terbakar. Ada orang yang teriak-teriak minta tolong kalau ada kebakaran. Terus saya ke sini, api masih kecil. Terus di sini sekitar 15 menit, api mulai membesar. Korban lagi apa? Tertimpa apa? Posisi korban tidak tertimpa apa-apa, Cuma tergeletak
Karena apa nggak tahu Mas? Nggak tahu. Nah, gitu. Tergeletak di dekat tadi ya? Iya. Dekat bambu ya? Iya. Dari pemeriksaan tim kesehatan di Puskesmas, tidak ditemukan tanda bekas kekerasan pada tubuh korban. Polisi memastikan korban tewas akibat terjebak dalam kobaran api saat membakar ranting kering di kebunnya. Setelah diadakan pengecekan dari tim kesehatan Puskesmas Samberjo, tidak ada tanda-tanda penganiayaan. Untuk korban terbakar 100%. 100%. Hanya terbatas hubungan untuk tempat yang dibakar oleh korban itu tebing, jadi untuk bergerak itu tidak leluasa dan hubungan juga umurnya 76 tahun, jadi sudah tua. Usai divisum dan disemayamkan, jenazah kakek Sumitro dimakamkan di pemakaman umum Desa Sarirejo. Warga diimbau tidak membakar sawah atau lahan kering karena kemarau ekstrim masih berlangsung. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Kuliner bubur pasti pernah dinikmati semua orang. Nah, di Bandungan Kabupaten Semarang terdapat bubur yang berbeda dan unik loh. Namanya bubur opak. Penyajian bubur bukan di dalam mangkuk atau piring, melainkan di atas kerupuk opak yang berbentuk piring. Tiap pagi, warung bubur opak milik Rahayu yang berada di alun-alun kawasan wisata Bandungan, Kabupaten Semarang selalu ramai pembeli. Bubur milik Rahayu memang berbeda dari bubur pada umumnya. Jika penyajian bubur pada umumnya dengan mangkuk atau piring, bubur opak disajikan menggunakan kerupuk opak yang berbentuk piring. Penyajian bubur opak juga dilengkapi berbagai topping, mulai dari aneka sayur, kering tempe, mie goreng, telur, dan disiram sambal kacang. Terdapat juga tambahan sayur opor dan labu, lalu ditambah gorengan serta telur ceplok yang nikmat untuk disantap. Nah, ini yang membedakan dari yang lain ya. Kalau bubur-bubur yang lain itu nggak ada opaknya, kalau ada pun kerupuk ya. Kalau ini ada opaknya dan dibuat piring juga, jadi unik dan enak. Harganya sendiri gimana Mas? Harganya cukup terjangkau dan sangat murah sih. Sarapan bubur opak sudah menjadi ciri khas warga Bandungan. Harga bubur opak pun terjangkau, yakni mulai 12 hingga Rp15.000 per porsi. Nah, itu memang ciri khas Bandungan sini ya. Kalau dulu tuh enggak ada ya masalah, enggak ada HP, enggak apa, cuma tradisi Bandungan itu sarapannya itu bubur opak. Ada yang mau bekerja ke ladang, ke kantor, terus anak sekolah maka sarapannya bubur itu, bubur opak. Kalau soal harga, satu paket itu kalau enggak pakai telur 12, kalau pakai telur 15.000. Bagi Anda yang tertarik mencoba sensasi makan bubur opak, Anda bisa menjumpai warung bubur opak setiap hari mulai pukul 5:30 hingga 9 pagi. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Krisis air bersih membawa berkah bagi pengelola mata air di kawasan konservasi sumber mata air Umbul Sencoyo, Desa Tegalwetan di Kabupaten Semarang. Setiap hari puluhan truk tangki air datang mengambil air. Pengelola mengenakan biaya jasa sebesar Rp20.000 untuk mengisi air ke tangki. Selama kemarau 4 bulan terakhir, puluhan truk tangki dan pickup hilir mudik ke kawasan konservasi sumber mata air Umbul Senjoyo di Desa Tegalwaton, Kecamatan Pengaran, Kabupaten Semarang. Bahkan truk harus mengantre untuk mengisi air yang nantinya disalurkan sebagai bantuan atau untuk dijual. Sumber air Umbul Senjoyo memang diserbu truk tangki air untuk mencukupi kebutuhan air bersih di daerah yang terdampak kekeringan. Pada situasi normal, biasanya hanya 10 truk tangki yang datang mengisi air. Namun sejak kemarau melanda, sehari bisa mencapai 30 truk tangki. Kondisi ini menjadi berkah bagi pengelola air Senjoyo yang dikelola badan usaha milik desa. Meski air gratis, namun setiap truk tangki dikenakan biaya antara Rp20 hingga Rp25.000 sebagai jasa untuk mengisi air. Sebelum kemarau itu biasanya 10 sampai 15. Lah kalau saat ini mungkin bisa sampai mencapai 20-30 tangki dalam satu hari, satu malam nggih. Jadi kami tidak menjual air, yang perlu dipahami itu nggih. Jadi kami ini hanya jasa menaikkan ke tangki karena posisi tangki di atas, airnya di bawah seperti kita lihat. Kemudian jasanya itu sekitar 20-25 ribu. Kalau mereka ada tangki dan membawa diesel ya kami bantu, nggak bayar.
Truk tangki tidak hanya datang dari Kabupaten Semarang, tapi juga dari kabupaten lain seperti Boyolali dan Grobogan yang dilanda krisis air bersih. Truk tangki, ada truk biasa dikasih toren, itu rata-rata semuanya mayoritas dari Purwodadi, Wonosamudro, Wonosegoro, bahkan sampai yang Kenjuwangi, daerah Kabupaten Boyolali bagian utara, termasuk ada daerah-daerah yang ke selatan seperti Ngampel dan sebagainya demikian. Kalau kenaikannya terhitung mulai 1-2 bulan yang lalu karena agak terhenti karena pembangunan jalan ini memakan waktu 1 bulan. Pengelola membuka layanan sumber mata air Umbul Senjoyo selama 24 jam karena tingginya permintaan air untuk wilayah yang dilanda kekeringan parah. Wilanto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Teatrika Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.